Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai hakikat ilmu kimia yang kalian pelajari di kelas 10 dan termasuk di KD 3.1, yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peranan kimia dalam kehidupan. Mengapa sih kita harus belajar kimia? Pernah nggak kalian dengar orang-orang berkata, jangan makan itu, ada kimianya. Atau jangan makan ini, ada kimianya. Ya, kata kimia ini identik dengan hal-hal yang berbahaya. Padahal, kimia ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita. Bahkan, oksigen yang kita hirup di tiap saat adalah kimia. Makanan dan minuman yang kita konsumsi adalah kimia. Obat-obatan yang kita butuhkan dikala kita sakit termasuk kimia. Bahan-bahan pembersih yang kita butuhkan untuk membersihkan pakaian, piring, lantai, dan sebagainya adalah bahan kimia. Dan masih banyak lagi. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia ini sering disebut dengan ilmu inti, karena sebagian besar ilmuwan harus mempelajari bahan kimia dalam penelitian dan penemuan mereka. Beberapa peranan ilmu kimia antara lain pada bidang pertanian, dalam pembuatan pupuk dan pembasmi hama, dalam bidang kesehatan dan kedokteran, dalam pembuatan obat-obatan, anestesi, dan juga pensteril alat-alat kedokteran. Ada juga di bidang hukum dan forensik, seperti pada kasus kriminal, kasus pembunuhan misalnya. Kita bisa menggunakan ilmu kimia dalam tes DNA, kemudian ada identifikasi kasus narkoba, alkohol, bahan peledak, bahkan keracunan. Dalam bidang geologi, ilmu kimia juga diterapkan, seperti dalam penelitian batu-batuan mineral, pertambangan gas dan minyak bumi. Dan juga di bidang-bidang industri, seperti penyediaan bahan dalam beberapa industri, seperti industri pangan, industri kosmetik, tekstil, elektronika, kendaraan bermotor, dan lain-lain. So, buat kamu yang bercita-cita jadi dokter, polisi, ahli gizi, ahli tambang, ahli listrik, pertanian, dan lain-lain, maka kalian harus banget belajar kimia. Tapi tenang, kimia itu nggak sesulit yang kalian bayangin kok. Nah, di antara kalian pasti ada yang pernah ngebayangin memakai jas lab, terus nyampur-nyampur larutan kimia seperti di film-film. Orang yang pintar kimia itu pasti terlihat keren di mata orang lain, percaya deh. Nah, yuk kita kenalan dengan laboratorium kimia. Keselamatan kerja di laboratorium kimia. Ada beberapa tata tertib yang harus kalian patuhi ketika kalian bekerja di laboratorium kimia. Yang pertama, harus kita gunakan jas laboratorium, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. Yang kedua, membaca petunjuk praktikum dengan cermat, agar tidak terjadi kesalahan dalam langkah-langkah praktikum kalian. Yang ketiga, tidak makan dan minum di laboratorium. Kalau kalian makan dan minum di laboratorium, siap-siap aja kalian keracunan. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum, agar tidak ada lagi sisa-sisa bahan kimia yang tertinggal di tangan kalian. Yang kelima, tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia, melainkan membilasnya langsung dengan air yang mengalir. Nah, ini alat-alat laboratorium kimia yang biasanya siswa-siswa gunakan dalam praktikum. Yang pertama ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini kita gunakan saat mereaksikan zat dalam jumlah yang sedikit. Dan ada penjepit tabung reaksi ketika kita mau memanaskan zat yang digunakan dalam tabung reaksi. Dan ada rak tabung reaksi untuk menaruh tabung reaksi tadi. Kemudian ada gelas kimia yang kita gunakan jika kita mau melarutkan atau mereaksikan bahan kimia. Ada Erlenmeyer ketika kita melakukan titrasi, kita bisa menggunakan Erlenmeyer, dan juga kita bisa menyimpan zat sementara dalam Erlenmeyer ini.
Kemudian ada gelas ukur, jadi ini digunakan untuk mengukur larutan. Ada beberapa ukuran ya, dari 100 ml sampai 500 ml. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur ini hanya punya satu ukuran, misalkan dalam labu ini hanya sebesar 100 ml misalnya, atau ada yang 25 ml, ada yang 50 ml. Nah, labu ukur ini digunakan dalam pengenceran. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah yang sedikit. Ada kaca arloji kalau kalian ingin melakukan penimbangan zat padatan. Ada spatula untuk mengambil zat padatan. Dan timbangan ini ada beberapa, ada timbangan deraja digital, ada juga yang manual. Ini untuk melakukan timbangan atau penimbangan dari zat padatan. Kemudian ada batang pengaduk untuk melakukan pelarutan. Kemudian ada pembakar spiritus yang isinya itu cairan spiritus, tapi bisa juga pembakaran dilakukan dengan pembakar bunsen dengan menggunakan gas. Nah, ini tripod dan kawat kasa digunakan ketika kita melakukan pemanasan dengan pembakar spiritus tadi. Jadi si pembakar spiritusnya diletakkan di bawah si kaki 3 atau tripod ini. Kemudian kawat kasa itu diletakkan di atas tripod, dan gelas kimia tadi atau beker gelas diletakkan di atas kawat kasa. Ada biuret. Biuret ini digunakan dalam titrasi, misalnya titrasi asam basa, untuk menentukan konsentrasi yang kita inginkan. Kemudian ada corong. Corong ini digunakan untuk memindahkan larutan ke dalam botol lain yang mulut botolnya itu lebih kecil. Nah, ada simbol-simbol bahan kimia berbahaya yang harus kalian waspadai. Jadi beberapa bahan kimia memang ada yang berbahaya. Yang pertama ada yang bersifat flammable atau mudah terbakar, misalnya etanol, metanol, propana, aseton, dan bensin. Ya, dan ini adalah simbolnya. Ada yang eksplosif atau mudah meledak seperti amonium, amonium permanganat, amonium nitrat, amonium klorat, dan TNT atau trinitrotoluene. Kemudian ada oxidizing atau oksidator seperti aseton, asam sulfat, dan asam nitrat. Nah, oxidizing ini adalah bahan yang bisa mengoksidasi bahan yang lainnya jika didekatkan. Nah, jika didekatkan dengan si oxidizing ini, maka si oxidizing ini akan mengeluarkan oksigen. Nah, ketika suatu bahan itu bercampur dengan oksigen, maka akan terjadi reaksi pembakaran. Selanjutnya ada yang berbahan toksik atau beracun, seperti klorin, merkuri, arsen, karbon monoksida. Ada juga yang bersifat korosif, seperti asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, fenol, natrium hidroksida. Jadi hati-hati jika kita memakai bahan yang bersifat korosif, jangan sampai terkena ke kulit kita. Ada juga yang bersifat iritan atau menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan iritasi pada kulit ataupun organ tubuh kita seperti organ pernafasan. Bahan kimia yang termasuk iritan adalah amonia, belerang dioksida, asam sulfat, kalsium klorida, dan fenol. Berikutnya kita akan bahas tentang metode ilmiah. Kalau kalian ingin melakukan suatu penelitian, maka penelitian itu harus dilakukan secara sistematis melalui metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut, yaitu pertama merumuskan masalah. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih masalah yang akan kalian kembangkan dalam penelitian. Yang kedua, tinjau pustaka atau literasi yang berhubungan dengan judul yang kalian angkat. Yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan sementara mengenai hasil dari penelitian kalian. Yang keempat, kita uji hipotesis itu dengan merancang dan melakukan eksperimen. Yang kelima, mengumpulkan data yang dihasilkan dari eksperimen. Dan keenam, menganalisis data yang kalian kumpulkan. Terakhir adalah menarik kesimpulan. Sekian bahasan kita hari ini. Semoga kalian semakin mengenal dan menyukai kimia. Because we cannot have fun with each other if we don't have chemistry. Have a nice day.